Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengar kembali kajian tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala. Kita sekarang sampai kepada bab yang ke-14, yaitu dikatakan di sini judul bab ini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, bab minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Bab termasuk dari perbuatan syirik apabila seorang itu beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ya, jadi di sini disebutkan pertama beristighatsah kepada selain Allah. Lalu setelah itu secara umum dikatakan oleh Syekh Muhammad berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. yakni di sini ada babul khas al-'am. Ada penyebutan bab yang khusus, ya, yaitu istighatsah kepada bab yang bersifat 'am, umum, yaitu berdoa, ya, berdoa. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya itu antara istighatsah dengan berdoa seperti biasa? Bedanya adalah, nah, baik. Jadi bedanya adalah, ya, dua-duanya sama-sama berdoa, dua-duanya sama-sama doa. Namun istighatsah ini adalah doa dalam keadaan emergency, darurat sekali, dalam keadaan yang sangat penting, dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat payah lah, begitu kira-kira. Nah, itulah ya namanya istighatsah. Jadi siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat penting, dalam keadaan yang sangat darurat, dalam keadaan yang sangat sulit, ya, sangat terjepit, maka doa itu adalah istighatsah. Doa tersebut disebut sebagai istighatsah. yakni, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah beristighatsah ketika atau sebelum, ya, terjadi perang Badar. Ya, sebelum terjadi perang Badar. Dan istighatsah Nabi ini Allah abadikan dalam surat apa? Dalam surat Al-Anfal. Nah, coba lihat ayat yang ke-10-nya kalau nggak salah. Coba lihat. Ya, dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum," apa terusnya? "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad, ya, Allah katakan, "Id tastaghithuna rabbakum." Ingatlah wahai Muhammad tatkala engkau beristighatsah kepada Rabbmu, maka doamu itu, yaitu istighatsahmu itu telah Allah kabulkan dengan Allah mengirim pasukan malaikat dari langit yang berjumlah 1000 pasukan secara, ya, bergelombang begitu, berurutan begitu. Ya, datang dari langit pasukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini sebelum terjadi perang Badar, sebelum terjadinya perang Badar. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beristighatsah, yakni berdoa dalam keadaan yang genting itu
berdoa Nabi dalam keadaan darurat seperti itu, karena di hadapan sudah ada, di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat sudah ada musuh besar umat Islam ketika itu, kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih banyak dari jumlah pasukan Islam, dan persenjataan mereka jauh lebih lengkaplah di masa itu, di zamannya itu. Dan jelas karena mereka memang berkeinginan untuk memerangi umat Islam, ya kan? Nah, inilah kesempatan Nabi SAW untuk beristighatsah. Jadi doa dalam keadaan darurat, doa dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit, dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, ya, ketika umat Islam atau pasukan Islam ini ingin menghadapi pasukan besar yaitu kafir Quraisy. Jadi Nabi yang mulia SAW mencontohkan kepada kita tentang istighatsah. Tentang apa? Istighatsah, sampai-sampai Nabi khusyuk dalam berdoa dan tidak merasa selendang Nabi atau kain Nabi itu jatuh gitu, kira-kira begitu. Gak sadar Nabi jatuh, dan Abu Bakar As-Siddiq berada di belakang Nabi dan mengatakan atau meyakinkan Nabi bahwa doa Nabi pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ini berkaitan dengan contoh dari Nabi yang mulia bahwa Nabi pernah beristighatsah, berdoa dalam keadaan yang sangat genting, sangat darurat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini dibawakan judul oleh Syekh Muhammad Tamimi, bab minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Bab termasuk dari perbuatan syirik apabila seorang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa doa jelas sebagian dari ibadah, dan Nabi tegaskan ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi. Artinya bahwa ibadah seperti doa atau ibadah-ibadah yang lain, jika dialamatkan, jika ditujukan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik. Ini adalah perbuatan apa? Syirik, begitu ya. Nah, baik, para jemaah ini mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab yang ke-14 ini. Ada kurang lebih 5 dalil ya. 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadits Nabi SAW. Baik, dalil yang pertama kita lihat dalam surat Yunus, ya, dalam surat Yunus ayat 106-107 ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Artinya, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak dapat memberikan mudarat kepadamu. Yani jangan meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Tuhan-Tuhan itu tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat memberikan mudarat. Fa'in fa'alta, namun jika engkau melakukan hal itu juga, begitu ya, yakni engkau berdoa kepada selain Allah, wahai Muhammad, fa'innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ayat yang pertama ini dulu ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kepada Nabi SAW untuk tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kok larangan ini tertuju kepada Nabi, padahal Nabi diyakinkan, dipastikan
tidak akan pernah berbuat syirik. Tidak akan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sekali lagi? Jadi mengapa khitab atau arah pembicaraan ini kepada Nabi? Ya, sebagai pihak kedua. Yang pertamanya Rabbul Alamin. Pihak kedua ya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah karena beliau sebagai pemimpin. Karena beliau sebagai contoh. Karena beliau sebagai teladan bagi umatnya, maka wajar saja hal ini tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan peringatan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pastilah Nabi tidak akan mungkin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi karena beliau sebagai pemimpin, karena beliau sebagai contoh teladan bagi umat ini. Nah, di sini kita lihat berkaitan dengan Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat memberikan mara bahaya atau mudarat. Jadi itulah kelemahan ya sembahan-sembahan. Kelemahan dari Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain nggak bisa. Jadi ayat yang mulia ini juga menjelaskan tentang at-ta'jiz, yakni kelemahan. Ya Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat memberikan mudarat. Nah, sekarang kita lihat ya. yakni peringatan ini yang tertuju kepada Nabi, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Sekiranya engkau juga melakukan hal ini, yakni perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, ya, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang telah berbuat zalim, yakni berbuat syirik maknanya. Karena kezaliman di sini maknanya asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari ayat yang berikutnya lagi, di mana Allah menyatakan, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah memberikan kepada engkau mara bahaya, maka tidak ada yang dapat mengingkap atau menghilangkan mara bahaya itu melainkan Allah saja. Jadi, ya, ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Kelanjutan dari ayat sebelumnya, artinya jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu mudarat kepada Nabi, maka tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya. Tentu banyak sekali berkaitan dengan mara bahaya atau mudarat yang dilancarkan oleh sekian banyak orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita lihat dari contoh kehidupan Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ya dibunuh misalnya oleh musuhnya, atau ingin diberikan semacam mara bahaya oleh musuhnya, ya, namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi. Karena memang Allah yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang memelihara engkau dari gangguan manusia. Allah lah yang memelihara engkau wahai Muhammad dari gangguan manusia. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa pada perang Uhud Nabi terluka-luka? yakni Nabi mendapatkan mudarat, mara bahaya, yakni ya tubuh Nabi terluka-luka, wajah Nabi, gigi Nabi ini yang patah akibat senjata musuh, kan begitu ya. Atau yang kedua, ketika Nabi disihir oleh Labid bin Al-Asam al-Yahud, orang Yahudi,
Nabi terkena sihir, terkena dampak sihirnya Nabi. Nah sekarang pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Bukankah Allah telah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan menjaga dirimu wahai Muhammad dari gangguan manusia? Ada yang terjawab? Manusia biasa. Ya. Bagi manusia biasa. Pertama, betul. Yang pertama, ketika terjadi perang Uhud, Nabi terluka-luka. Ini menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa. Nabi sudah ikhtiar dengan baju besi dan seterusnya, tameng dan seterusnya begitu. Tetap Nabi terluka-luka, menunjukkan bahwa Nabi ini nggak punya apa? Kekebalan, gitu ya. Nggak punya ilmu kebal. Nabi tidak punya ilmu kebal. Ini bantahan ya. Bantahan terhadap siapa saja yang mengklaim bahwa saya punya ilmu kebal katanya. Nah ini terbantah sudah. Terbantah dengan Nabi yang terluka-luka pada saat perang Uhud kan gitu ya. Yang kedua, ketika Nabi tersihir. Nah ini permasalahan. Ya. Perlu dipahami. Yang pertama, sihir yang dikirim oleh Labid bin Al-Aqsam kepada Nabi itu adalah sihir paling hebat di zamannya. Tujuannya membunuh Nabi. Maka untuk tujuan membunuh Nabi, Allah telah melindungi Nabi dari usaha pembunuhan ini. Namun mengapa tetap Nabi terkena dampak sihir Labid bin Al-Aqsam? Jawabannya adalah yang kedua, bahwa dampak sihir itu adalah seperti penyakit biasa, seperti penyakit flu, penyakit kulit, penyakit apa lagi? Yang lainnya lah begitu ya. Artinya bahwa ya, dampak sihir itu dapat terkena kepada siapapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah sihir itu dapat membahayakan kepada seorang kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Ini pertama ya. Kemudian yang berikutnya tadi dikatakan bahwa dampak sihir itu seperti penyakit biasa. Artinya apa? Dapat disembuhkan, dapat diobati, diobati. Jadi jangan berpikir ini penyakit yang tidak bisa sembuh. Nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada seperti itu. Ya, bisa diobati dengan izin Allah. Dapat diobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan begitu. Jadi ya ini berkaitan dengan sihir yang dikirim oleh Labid bin Al-Aqsam. Artinya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi dari gangguan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, coba anak diam. Nah, kalau mau dengar diam ya. Kalau mau dengerin diam. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusib bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menghendaki kepada engkau kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak keutamaan Allah itu. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari para hamba, sedangkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini kebalikan dari yang tadi. Nah, sekarang jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan suatu nikmat ya kepada Nabi atau kepada siapa saja, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Nggak ada yang bisa mencegahnya. Nggak ada yang bisa menolaknya atau mencegahnya ya dari apa yang Allah kehendaki. Nah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat juga dalam hadis apa ini? Wa'lam
anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katamahu Allah lak. Dan kebalikannya, ketahuilah bahwa apabila umat ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seorang, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Jika Allah ingin memberikan kebaikan pasti akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bahaya atau mudarat juga pasti akan terjadi dan tidak akan meleset dari apa yang Allah kehendaki. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat ini sangat erat korelasinya dengan judul bab. Munasabahnya keterkaitannya sangat erat dengan judul bab. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Nah, sekarang kita lihat dalil yang kedua yang terdapat dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang berapa? 17 ya? 17. Silakan ada yang baca. Ya, silakan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawlihi fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Dan firman-Nya, maka mintalah rizki dari Allah dan beribadalah kepadanya saja, serta bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Kata Allah, maka mintalah mintalah rezeki kepada Allah, sembahlah Allah, bersyukurlah kepadanya, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita menjelaskan kepada kita bahwa berkaitan dengan masalah rezeki, berkaitan dengan apa saja dikatakan fabtaghu 'indallahi rizqa. Mintalah rizki itu kepada Allah. Mintalah rizki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan masalah ini ingin menolak ayat yang mulia ini, ingin mengkritik di antara para hamba yang minta rizkinya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat banyak di antara orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka minta rezekinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada di antara mereka ternyata diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikannya itu, bertambah kesyirikannya, bertambah hartanya, kan gitu, bertambah kaya, maka ini adalah istidraj, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, diulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Istidraj. Namun ingat, banyak juga di antara orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang lebih fakir dari seorang muslim yang miskin atau fakir. Ini banyak. Jangan disangka Jangan disangka bahwa orang-orang kafir semuanya itu ketika mereka berbuat syirik kepada Allah itu dikabulkan semua permintaannya. Dikabulkan semua permintaannya. Tidak, dua-duanya sama-sama sengsara. Maksudnya gini. Baik orang kafir atau musyrik yang diberi harta oleh Allah itu sengsara, itu pasti tidak bahagia. Atau kebalikannya, si kafir atau si musyrik yang difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pasti sengsara, dia tidak bahagia. Nah, kita lihat apa ada orang kafir non muslim musyrik ketika diberi kekayaan melimpah hatinya betul-betul bahagia? Nggak ada ya. Kenapa? Karena hati manusia semuanya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Artinya
Allah lah yang dapat memberikan kebahagiaan di hati si hamba, di hati seorang hamba, di hati seorang hamba. Ya, contoh. Kita lihat ya, contohnya lihat di antara sahabat itu fakir, masya Allah fakirnya luar biasa. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan orang Islam yang fakir di zaman sekarang, itu masih lebih fakir sahabat itu, masih lebih fakir sahabat. Iya kan? Lihat kita bisa bayangkan ya, ini kehidupan 14 sahabat yang silam, kehidupan 14 sahabat yang silam, rumahnya gimana dibandingkan dengan rumah orang fakir di zaman sekarang? Tentu lebih fakir sahabat. Ya, sefakir-fakir orang Islam di zaman sekarang, kalau dibandingkan dengan sahabat yang fakir di zaman dahulu, oh ini mungkin ya, kalau dibandingkan tentu orang fakir, yakni muslim yang fakir di zaman sekarang ini mungkin bisa dikatakan ya, dibandingkan dengan sahabat yang fakir di zaman dahulu, bisa dikatakan lebih beruntung, masih lebih beruntung kan begitu. Iya kan? Ya, dari rumahnya bisa kita lihat dari rumah sahabat yang fakir di zaman dahulu, ya, dan lain sebagainya kan. Jadi intinya ya, kita ini banyak-banyak bersyukur. Makanya dikatakan di sini washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Yang sebelumnya wa'buduh, beribadahlah kalian kepada Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan sahabat yang fakir ya, Nabi saja ini ya, kehidupannya sebenarnya ya bisa kita katakan, mungkin bisa kita katakan miskin sebenarnya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dikatakan miskin? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa beberapa hari itu dapur istrinya nggak ada asapnya, nggak masak sama sekali. Kadang Nabi kalau datang ke rumah istrinya itu, Nabi tanya dulu, ya, ama'aki ta'am wa illa fa inni sha'im, kata Nabi. Apakah ada makanan? Kalau tidak ada, saya berpuasa saja, kata Nabi. Bayangkan, ini sering, yakni Nabi alami seperti ini. Ya, Nabi alami seperti sering. Bahkan di akhir kehidupan Nabi sempat gadaikan baju besinya untuk apa itu? Makan. Nah, untuk makan, untuk sekarung gandum, bukan untuk foya-foya. Nah, itulah Nabi. Ya, suatu saat datang Umar ke rumah Nabi dan melihat Nabi tidur di atas tikar dari anyaman apa ya? Pelepah kurma ya. Ya, daun-daun kurma itu. Yang tikar itu berbekas pada tubuh Nabi, berbekas pada tubuh Nabi. Maka Umar yang melihat, ya, Umar sedih. Ya, anta ya Rasulullah, engkaukah seperti ini wahai Rasul? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, ya, mali walid dunia, apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Innama ana, ya, kamathali rajulin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Ya, saya ini seperti seorang musafir. Saya ini seperti seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Selesai istirahat, maka ya, dilanjutkan perjalanan yang jauh ini, dilanjutkan safar yang jauh ini. Nah, itulah keterangan Nabi bahwa apa yang Nabi dapati dalam hidupnya itu ya seperti itu. Makanya kita banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Maka berharaplah rizki kepada Allah, beribadahlah kepadanya semata, dan bersyukurlah kepadanya. Nah, jadi ya, ini keterangan dari Rabbul Alamin yang Nabi SAW ya, melalui ayat yang mulia ini beliau berdoa. Siapa yang ingat apa doa Nabi berkaitan dengan ayat yang mulia ini?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku. Ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan ya beribadah dengan baik kepada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, kan begitu. Jadi hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki dan nikmat selama ini yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi kalau ya kita selalu atau ada yang mengeluh ya, ada yang mengeluh masalah rizki, masalah ya ya harta benda atau yang semisalnya, tentunya kita harus ingat. Kita harus ingat orang yang di bawah kita ini masih banyak, sangat banyak sekali. Orang-orang yang di bawah kita sangat banyak, kan begitu. Atau apalagi kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang miskin di zaman dahulu. Sahabat-sahabat yang miskin di zaman dahulu itu banyak, kan begitu. Ya, artinya bahwa kehidupan kita ini masih jauh lebih baiklah secara materi ya, secara materi lah begitu kira-kira. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga kita lihat di sini dari surat Al-Ahqaf. Silakan ada yang baca. Nah. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق به ما كانوا به وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Ya. Kita lihat dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, lihat. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana Tuhannya itu tidak dapat mengabulkan permintaannya sampai kiamat tiba, dan justru Tuhan mereka itu lalai dari doa-doa mereka itu. Nah, ya. Kemudian Allah nyatakan lagi, dan apabila manusia dikumpulkan, maka Tuhan mereka itu justru menjadi musuh-musuh mereka, dan mereka mengingkari dari peribadatan mereka itu terhadap Tuhan tersebut. Nah, ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita betapa pertama sesatnya orang yang berdoanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu, kata Allah. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat? Ya, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di zaman sekarang ya, di antara orang doanya macam-macam lah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu intinya. Apakah kepada ya berhala-berhalanya, kepada dewa-dewinya, kepada ini, kepada itu dan sebagainya. Bahkan kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang yang sudah wafat, kan begitu. Ya, jadi dikatakan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana Tuhan tersebut tidak dapat mengabulkan
Ya, permintaan orang itu sampai kiamat tiba, kan gitu. Sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan Tuhan itu lalai dari permintaan ya mereka. Jadi ya aneh ya, artinya hal yang sangat aneh sekali jika orang-orang musyrikin ini, orang-orang kafirin ini mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tadi Allah telah nyatakan seperti ya firman-Nya tadi. Bahkan nanti di akhir kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat bagaimana? yakni Tuhan-Tuhan tersebut akan mengingkari, Tuhan-Tuhan mereka ini akan mengingkari, ya, akan mengingkari perbuatan-perbuatan mereka itu, ya, akan mengingkari doa-doa mereka itu, akan mengingkari ibadah-ibadah mereka itu. Nah inilah yang akan terjadi nanti di negeri akhirat. Mungkin di dunia ini ada yang mungkin ya beribadahnya kepada malaikat, kepada para nabi misalnya, kepada para wali misalnya, kepada para ya yakni berhala-berhala dan lain sebagainya lah ya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini bahwa mereka nanti di akhirat justru menjadi musuh. Justru menjadi musuh, ya, menjadi musuh. Artinya bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak mengakui, Tuhan-Tuhan mereka itu akan memusuhi ya orang-orang yang menyembahnya, kan begitu. Ya. Nah inilah berkaitan dengan keterangan Rabbul Alamin apa yang bakal terjadi nanti di negeri akhirat. Seperti itu. Di dunia ya dikatakan bahwa Tuhan-Tuhan seperti itu lalai dari doa-doa mereka, kan gitu. Dan nanti di akhirat ya justru Tuhan-Tuhan tersebut akan menjadi musuh. Akan menjadi apa? Musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi dari surat An-Naml. Silakan Anda baca. Nah. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan bila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sekalian sebagai khalifah di bumi? Adakah sembahan bersama Allah? Amat sedikit kamu mengingatnya. Iya, amat sedikit kamu mengingatnya. Ya, amma yujibul mudtarra idza da'a. Yani siapakah yang dapat mengabulkan permintaan orang yang membutuhkan ya apabila dia berdoa, dan yang dapat menyingkap kesulitan, kesusahan, dan yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apakah ada sembahan lain selain dari Allah? Amat sedikit ya kalian mengingatnya. Ya, amat sedikit orang-orang itu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika manusia ini belum terlahir ke dunia, roh-roh mereka itu masih ada di alam roh, begitu. Ya, roh-roh manusia semuanya telah berjanji sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada roh-roh mereka, roh-roh manusia, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Roh-roh tersebut menjawab, benar. Kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Sengaja perjanjian ini diambil agar ya mereka tidak mengatakan nanti di negeri akhirat bahwa sungguh kami lalai dari perjanjian tersebut. Ya, sungguh kami lalai dari perjanjian tersebut. Lihat, sudah ada perjanjian. Jadi manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini perjanjiannya. Ya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kan begitu. Jadi ya, ini yang berkaitan dengan perjanjian kita dahulu di alam roh. Maka kita ingat sekarang, kita buktikan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta kita semua, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil yang terakhir, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Foto. قال المؤلف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينافق للمؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. At-Tabarani meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya bahwa pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Maka kepada mereka itu orang mukmin berkata, "Marilah kita bersama-sama beristighatsah, meminta pertolongan di saat sulit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dihindarkan dari tindakan buruk para munafik ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Yang dibolehkan hanyalah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala saja." Ya, di sini diterangkan tentang hadis bahwa di zaman Nabi terdapat orang munafik yang selalu mengganggu orang beriman, yakni para sahabat. Ya. Lalu di antara sahabat berkata kepada yang lainnya, "Mari kita minta pertolongan dalam keadaan yang sulit ini kepada Rasulullah SAW dari kejahatan si munafik tersebut." Nah, ini sampai kepada Nabi sehingga Nabi mengatakan, bersabda, "Sungguhnya tidaklah ya seorang beristighatsah kepadaku, ya hanya saja istighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, Nabi sudah menyatakan seperti ini kepada para sahabat, dan perlu difahami di sini bahwa jelas orang-orang munafik dimanapun mereka berada pasti akan mengganggu orang-orang yang beriman. Di zaman Nabi, orang-orang munafik ini jelas pada dasarnya adalah orang-orang kafirin pada dasarnya, yang menyembunyikan apa? Kafiran. Nah, menyembunyikan kekafiran mereka, ya, menampakkan keislaman secara pura-pura, kan begitu. Nah, ini munafik i'tiqad, munafik keyakinan, begitu ya. Jadi, ya, munafik di zaman Nabi ini munafik yang jelas menyimpang mereka, dan Nabi sudah paham sebenarnya siapa-siapa saja yang disebut sebagai orang munafik karena Allah telah mengabarkan kepada Nabi, begitu. Jadi ini memang perkara gaib sebenarnya. Nabi tidak tahu pada dasarnya siapa-siapa yang munafik, namun Allah lah yang menyampaikan, mengabarkan bahwa si A, si B, si C, si D dan seterusnya adalah orang-orang munafik. Maka nama-nama mereka disimpan oleh sahabat yang mulia. Siapa dia? Hudzaifah bin Al-Yaman, sahibus sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, kan begitu. Nah, jadi inilah berkaitan dengan gangguan dari orang-orang munafik di zaman itu. Maka Nabi yang mulia yang pada dasarnya mampu, bisa saja Nabi itu menghukum orang-orang munafik. Namun ya di sini ada yakni sadud dzari'ah, itu menghindari ya, menghindari mudarat yang lebih besar maksudnya. Jadi Nabi tidak menghukum orang munafik di zaman beliau agar di kemudian hari tidak muncul fitnah bagi dakwah Islam ini. Kalau Nabi menghukum orang munafik, maka nanti ada omongan di kemudian hari itu. Lihat, Nabi Muhammad saja kejam kepada sahabatnya. Lihat, dikatakan kejam kepada sahabat, dan begitu. Padahal mereka bukan sahabat. Orang-orang munafik ini bukan sahabat Nabi. Tetap mereka adalah orang-orang munafik, kan begitu. Ya, jadi mereka bukan bagian dari sahabat, tidak termasuk definisi sahabat, kan gitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan orang munafik di zaman Nabi, di mana sebagian sahabat meminta pertolongan kepada Nabi ya agar terhindar dari gangguan munafik itu. Maka Nabi mengatakan innahu la yustaghatsu bi
wa innama yustaghatsu billah, sungguhnya tidaklah seorang itu beristighatsah kepadaku, ya, hanya saja beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada siang hari ini berkaitan dengan bab yang ke-14 ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dari para jamaah ya berkaitan dengan bab ini atau bab-bab sebelumnya juga boleh. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan berkaitan dengan akidah atau tauhid? Atau berkaitan dengan bab ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Bebas, bertanya bebas. Boleh berkaitan dengan bab atau di luar bab. Ya, silakan. Terkait yang istighosa yang di lapangan Ya, kalau yang seperti itu tidak ada contoh. Ya, istighosa yang dilakukan oleh sebagian orang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana mereka melakukan secara berjamaah dan seterusnya. Nah, itu tidak ada contoh. Artinya istighosa itu doa berkaitan dengan keadaan masing-masing individu. Misalnya, ya, si A dalam keadaan sulit sekali dalam bidang apa gitu ya, berkaitan dengan kesehatannya misalnya sulit sekali. Si B sulit dalam bidang apa lagi misalnya, ya, finansialnya barangkali sangat sulit sekali. Si C mengalami sulit yang amat sangat dalam hal apa gitu, kan masing-masing beda-beda, masing-masing berbeda-beda. Jadi ya apa yang Nabi contohkan, nah itu yang mestinya ditiru, yang dilakukan juga oleh kaum muslimin, ya, dilakukan oleh umat Islam. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan, ada lagi? Berkaitan dengan akidah atau tauhid, silakan. Kisah yang 3 orang terjebak dalam gua itu kan dikatakan dalam bab tawasul. Apakah juga termasuk istighosa? Tentu bisa juga doa itu bisa dikatakan bagian dari istighosa karena dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan terjepit seperti itu, dalam keadaan yang sangat sulit, tidak ada yang mampu menggeser batu besar sebesar itu, ya, hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Makanya tadi dikatakan kan begitu ya. Dalam ayat yang mulia tadi bisa kita lihat lagi, ya, pada dalil yang pertama itu. Pada dalil yang pertama Allah nyatakan, ya, wa iyyam tasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah memberikan kepada engkau mara bahaya, maka tidak ada yang dapat menyingkap atau menghilangkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Ya, jadi apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia ini, ya, hendaknya ya meminta kepada Rabbul Alamin, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebesar apapun lah ya. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya mengijabah doa seorang hamba, pasti akan dimudahkan semuanya. Pasti akan dimudahkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti udah. Ya. Jadi sekali lagi ini yang harus dipahami seperti ini. Nah, masih ada lagi? Ya. Kalau doa seorang minta doa ke orang tua, kalau orang tuanya berbuat dosa besar itu gimana? Minta doa kepada orang tua yang orang tua itu melakukan dosa besar. Pertama, kalau orang tua atau siapapun yang melakukan dosa besar itu urusan pribadi dia. Urusan pribadi dia. Ya. Nah, kemudian kalau seorang minta doanya, maka boleh saja minta doa kepada orang tua. Ya, minta doa kepada orang tua boleh saja pada dasarnya boleh saja. Tetapi kalau ya orang tua tersebut adalah kebalikannya orang tua yang saleh, ini lebih utama lagi. Ini lebih utama lagi. Jadi minta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Kan gitu, orang saleh plus masih hidup. Kan gitu ya. Masih hidup. Jadi, nah ini lebih utama lagi. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kata diri dengan orang tua, kan salah satu bentuk berbakti orang tua yang sudah meninggal menyambung hubungan baik dengan teman-temannya. Nah, kemudian ketika diketahui teman-teman itu teman-teman yang buruk. Oh begitu. Nah tentu tidak. Ya kalau teman-teman orang tua kita adalah orang-orang yang saleh, nah itu kita jelas ya, yakni menyambung ya muamalah dengan mereka. Menyambung muamalah dengan mereka ini dibenarkan. Tapi kalau ternyata teman-teman orang tua itu adalah orang-orang yang kebalikannya, orang talib ya, orang-orang yang buruk agamanya dan seterusnya, maka tidak boleh. Ya tidak boleh kita yakni menyambung muamalah dengan mereka. Kira-kira seperti itu. Wallahu taala. Karena kalau kita lihat ya, misal para sahabat dahulu mereka tahu itu ya, orang tua mereka sudah pastilah orang tua teman-teman dari orang tua mereka sudah pasti orang-orang yang saleh juga, kan begitu ya, orang-orang yang saleh juga. Ya mungkin ya di antara mereka itu berteman dengan teman yang menyimpang agamanya dan seterusnya, nggak mungkin. Kira-kira begitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan lagi ke depan pada waktu yang sama jam 1 kita akan mulai insyaallah taala. Boleh diberitahukan kepada yang lain yang belum hadir agar bisa hadir pekan depan ya. Semoga kehadiran kita ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya tauhid dan sunnah di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.